Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kapasitor. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan besar potensial akhir bola konduktor, yang mana di sini ada dua buah bola konduktor yang dihubungkan dengan kawat. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada dua buah bola konduktor 1 dan 2 masing-masing berjari-jari R1 50 cm dan R2 30 cm. Bola 1 bermuatan Q1 3 kali 10 pangkat negatif 10 kulong, sedangkan bola 2 bermuatan Q2 sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Keterangan berikutnya. Kemudian kedua buah bola ini dihubungkan dengan seutas kawat yang kapasitasnya diabaikan. Pertanyaannya, potensial akhir bola konduktor itu berapa volt? Oke Sobat 100, sebagai ilustrasi lihat gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada bola konduktor yang pertama, diketahui di soal bahwa jari-jarinya itu bernilai 50 cm. Dalam satuan internasional R1 ini nilainya sama dengan 0,5 meter. Yang mana bola 1 ini diberi muatan Q1 nilainya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Lalu di sini ada bola konduktor yang kedua, ini sebagai ilustrasi saja ya Sobat 100. Diketahui R2 nilainya adalah 30 cm. Dalam satuan internasional nilai R2 itu sama dengan 0,3 meter. Bola yang kedua ini diberi muatan senilai 1 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Nah, kemudian kedua bola ini dihubungkan dengan kawat. Nah, pertanyaannya adalah potensial akhir bola konduktor atau V gabungannya berapa? Oke, untuk menentukan tegangan akhir atau potensial akhir bola setelah dihubungkan. Jadi di sini Sobat 100 harus paham ya, ketika kedua bola ini dihubungkan dengan kawat, maka yang berlaku adalah V akhir kedua bola itu sama. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen. Yang mana ketika di sini yang diketahui adalah muatan dan jari-jari, maka untuk menghitung potensial kita pakai rumus KQ per R. Karena ini ditinjau saat kedua bola sudah dihubungkan, maka di sini pakai tanda aksen, sehingga yang di ruas kiri rumusnya adalah KQ1 aksen per R1, yang di ruas kanan ini KQ2 aksen per R2. Nah, di sini pengalinya sama ya, di ruas kiri dikalikan dengan K, di ruas kanan juga dikalikan dengan K. Ini kita coret habis. Selanjutnya Sobat 100 buat rasio muatan setelah bola dihubungkan. Jadi kalau kita buatkan perbandingannya, Q1 aksen per Q2 aksen sama dengan R1 banding R2. Nilai R1 adalah 50 cm, R2 adalah 30 cm. Sehingga Q1 aksen banding Q2 aksen sama dengan 50 banding 30. Nah, masing-masing kita bagi dengan angka 10 sehingga kita peroleh Q1 aksen banding Q2 aksen sama dengan 5 banding 3. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang kedua Sobat 100 gunakan hukum kekekalan muatan, yang mana muatan total setelah dihubungkan itu sama dengan muatan total sebelum dihubungkan. Untuk setelah dihubungkan pakai tanda aksen, jadi Q1 aksen plus Q2 aksen sama dengan Q1 tambah Q2. Q1 nilainya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 10 kulong, Q2 nilainya 1 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Kita masukkan angka, kita tuliskan di baris berikutnya, Q1 aksen plus Q2 aksen sama dengan 3 tambah 1 kalikan 10 pangkat negatif 10. Ini tinggal dijumlahkan saja, 3 tambah 1 hasilnya 4. Jadi Q1 aksen plus Q2 aksen sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 10 kulong. Tadi kita dapatkan rasio muatannya Q1 aksen banding Q2 aksen sama dengan 5 banding 3. Sehingga untuk menghitung Q1 aksen, kita masukkan rasionya ya. Q1 aksen itu sama dengan 5 per 8 kalikan 4 kalikan 10 pangkat negatif 10. Kita hitung sama-sama. 5 per 8 kali 4. Jadi angka 4 dibagi 8 hasilnya setengah. Setengah kalikan 5 hasilnya 2,5. Jadi Q1 aksen sama dengan 2,5 kalikan 10 pangkat negatif 10, satuannya kulong. Nah, dengan cara yang sama kita bisa hitung Q2 aksen. Kalau Q1 aksen tadi 5 per 8, jadi Q2 aksen itu sama dengan 3 per 8 kalikan 4 kalikan 10 pangkat negatif 10. Sama dengan Q1 aksen tadi ya, 4 dibagi 8 hasilnya setengah, setengah kalikan 3 hasilnya 1,5. Jadi Q2 aksen sama dengan 1,5 kalikan 10 pangkat negatif 10 kulong. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai Q1 aksen, sudah dapatkan nilai Q2 aksen, maka Sobat 100 bisa hitung potensial akhir bola.
Jadi untuk menghitung potensial akhir bola tadi kita gunakan rumus V aksen ya. Bisa pakai rumus V1 aksen, bisa pakai rumus V2 aksen. Kalau pakai rumus V1 aksen ini V sama dengan K Q1 aksen per R1. Kalau pakai rumus Q2 aksen berarti V sama dengan K kalikan Q2 aksen per R2. Nah, di sini Sobat 100 boleh pakai rumus V1 aksen, boleh pakai rumus V2 aksen, nanti jawabannya sama. Nah, kalau kita masukkan Q1 aksen nilainya adalah 2,5 kalikan 10 pangkat negatif 10 kulong, R1 nilainya 0,5 meter. Jadi V sama dengan 9 kalikan 10 pangkat 9 kalikan 2,5 kalikan 10 pangkat negatif 10 dibagi dengan 0,5. Kalau Sobat 100 hitung 2,5 dibagi setengah itu hasilnya adalah 5. Lalu angka 5 kalikan 9 ketemu 45. Kemudian 10 pangkat 9 kalikan dengan 10 pangkat negatif 10 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 1 atau angka 45 ini dibagi 10 ya. Sehingga kita peroleh jawaban akhirnya potensial akhir bola itu sama dengan 4,5 volt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, apabila di sini ada dua buah bola konduktor diketahui muatan dan jari-jarinya, kedua bola ini kemudian dihubungkan dengan kawat, ditanya potensial akhir bola, maka untuk menghitungnya di sini ada beberapa step perhitungan. Pertama-tama Sobat 100 harus paham setelah kedua bola ini dihubungkan maka potensial akhirnya sama ya. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen. Untuk rumus V Sobat 100 gunakan rumus ini K Q1 aksen per R1. Untuk V2 aksen berarti K Q2 aksen per R2. Dari langkah yang pertama ini nanti Sobat 100 akan dapatkan rasio muatan, yaitu Q1 aksen banding Q2 aksen sama dengan sekian banding sekian. Ini langkah pertama. Langkah kedua Sobat 100 gunakan hukum kekekalan muatan, yang mana total muatan setelah bola dihubungkan itu sama dengan total muatan sebelum bola dihubungkan dengan kawat. Nah, dari hukum kekekalan muatan nanti Sobat 100 dapatkan nilai Q1 aksen dan Q2 aksen. Terakhir untuk menghitung potensial bola kembali ke langkah yang pertama ya. Jadi untuk menghitung V aksen pakai rumus K Q1 aksen per R1 atau juga bisa pakai rumus K Q2 aksen per R2. Sobat 100 masukkan nilai muatannya, masukkan jari-jari bolanya, nanti ketemu potensial akhir bola itu sekian volt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.